Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, masih membahas tentang mawaqitus salat, waktu-waktu salat. Kita sudah masuk pada hadis yang ke 1038, bab tentang waktu zuhur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ard, basata thawbahu fasajada alaihi." Anas berkata, kami sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu zuhur. Pada saat itu cuaca sangat panas sekali, fi syiddatil har. Dan ketika kami tidak mampu, atau salah seorang dari kami tidak mampu untuk menempelkan wajahnya langsung di tanah, di lantai masjid, maka dia pun membentangkan pakaiannya, lalu dia sujud di atas pakaiannya itu atau di atas kain yang dibentangkan itu untuk menahan cuaca atau menahan panas dari pasir atau lantai masjid itu. Hadis ini ikhwani fillah menunjukkan atau memberikan pelajaran beberapa hal. Yang pertama, Nabi SAW itu tidak menunda-nunda waktu zuhur. Beliau tetap sholat zuhur walaupun cuaca panas, namun boleh menunda. Bahkan Nabi menyuruh menunda jika cuacanya sangat panas sekali. Ditunda itu ditunggu sampai agak dingin. Dan ini dirasakan bagi mereka-mereka yang tinggal di wilayah atau tempat-tempat yang memang punya musim panas dan panasnya itu panas yang memang betul-betul membuat seseorang itu tidak tahan dengan cuaca, dengan hawa panas sekali. Jadi hadis ini menegaskan bahwa sholat zuhur itu tetap terselenggara di masjid meskipun cuaca panas, dan juga hadis ini memberikan pelajaran boleh seseorang menggunakan kain untuk sujud, atau dia hamparkan kain untuk sujud di atas kain tersebut kalau ada kebutuhan. Kalau kain itu merupakan kain yang melekat pada dirinya, ya, contohnya pakaian, atau mungkin ridaknya, selendangnya, atau mungkin apa namanya Pak? Iya, imamahnya. Sebetulnya imamah itu bukan yang gini, imamah itu yang dililit, ya, surbannya atau apanya, atau mungkin kopiahnya. Kalau ada kebutuhan untuk meletakkan
kopiah itu di atas lantai, karena seperti tadi, seperti kasus ini, kalau langsung kulitnya menyentuh lantai, pasir itu panas sekali, maka boleh digunakan sebagai penutup dahinya kalau ada kebutuhan. Bagaimana kalau tidak ada kebutuhan, kopiahnya menutup, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, tapi kopiahnya menutup dahinya? Madhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan sholatnya tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan sah, walaupun tidak ada kebutuhan. Tapi makruh. Ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang ke-1038 ini, beliau mengatakan fadalla ala annahum la yasjuduna ala thiyabihim aw ala ma yattasil bihim illa indal hajah. Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat Nabi, mereka tidak sujud di atas pakaian mereka atau kain yang melekat atau bersambung dengan mereka, kecuali dalam kondisi ada kebutuhan. Jadi kebiasaannya mereka tidak sujud dengan kain mereka. Itu kebiasaannya. Karena Anas mengatakan, kami kalau merasakan cuaca atau kondisi yang panas, kami baru pakai pakaian. Maka kalau tidak panas, tidak ada kebutuhan, mereka tidak biasa atau tidak sujud di atas kain yang mereka pakai, kecuali ada hajat. Maka kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, fadalla ala annahum la yasjuduna ala thiyabihim aw ala ma yattasil bihim illa indal hajah. Amma idza lam takun haja fa innahu makruh. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, maka makruh hukumnya. Maka beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak batal walaupun tidak ada kebutuhan. Dan ini terkait dengan penghalang yang menghalangi dahinya, dan penghalang itu melekat dengan tubuhnya. Maka ada penjelasan kalau tidak ada kebutuhan, hukumnya apa? Makruh. Kalau ada kebutuhan, boleh. Itu kalau penghalang itu, kain itu melekat pada dia. Tapi kalau kain itu tidak melekat pada dia, tidak mayattasil. Yattasil itu apa? Tidak bersambung dengan dia, yakni kain itu terpisah dari dia, maka tidak makruh sama sekali. Contohnya sejadah. Jadi makruh tidak, batal tidak itu kain-kain yang dia sujud di atas bajunya yang dia pakai. Itu pembahasan, ya, itu yang terjadi khilaf. Mayoritas mengatakan walaupun tidak ada kebutuhan tetap sholatnya sah. Sujud kopiahnya nutup. Ya, nutup apa? Dahinya. Mayoritas mengatakan sah. Madhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, menguatkan pendapat yang sah, tapi makruh. Itu kalau tidak ada kebutuhan dan yang menghalangi dahinya itu sesuatu yang dia pakai. Tapi kalau yang menghalangi dahinya bukan sesuatu yang dia pakai, terpisah dari dia, seperti kain, sejadah, maka tidak makruh, apalagi mengatakan tidak sah. Ya. Tentunya yang terbaik langsung. Jadi seperti kita sekarang pakai karpet, ya sudah langsung sujud di karpet aja. Tidak usah ditambahi dengan sejadah. Ya, sejadah biasanya ada orang-orang itu bawa sejadah kecil itu. Hanya khusus untuk sujud, untuk sujud. Itu wallahu alam apa motivasinya, ya. Tapi yang terbaik itu langsung sujud di karpet yang memang sudah disediakan. Tidak perlu bawa-bawa kain lagi.
Ya, saya nggak tahu itu apa motivasi orang itu. Ya, kita lihat beberapa orang. Wallahu alam, apakah terkait dengan masalah medis? Ya, takut dia mungkin kalau karpetnya masjid tidak dibersihkan, ya lebih steril kalau dia bawa sendiri. Ya, wallahu alam, tidak tahu. Tapi yang jelas tidak boleh itu dijadikan sebagai aturan baru. Artinya aturan baru itu sunnah kalau kita membawa tempat sujud sendiri. Itu akhirnya menyerupai Syiah. Bawa apa itu? Batu. Ya, lempengan lah. Itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, hadis ini menunjukkan bahwa jika ada kebutuhan, mau kain itu melekat atau terpisah, apalagi terpisah. Kalau terpisah tidak ada masalah. Ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan boleh. Sujud di atas sejadah, di atas kain apa boleh. Tapi yang menjadi masalah kalau dia sujud di sesuatu dengan kain yang dia pakai atau yang yattasil bi, yang menyambung dengan yang dia pakai. Ya. Itu ada khilaf. Kalau ada kebutuhan, ada mengatakan batal, tapi mayoritas mengatakan tidak batal. Kafan. Kalau ada kebutuhan boleh, tidak ada kebutuhan, mayoritas mengatakan tetap tidak batal tapi makruh. Ya. Dan ini pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana orang sholat tertutup itu, dahinya. Ya, kita katakan ada kebutuhan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, pendapat yang kuat insya Allah makruh. Tapi tetap sah sholatnya. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Ya. Kalau ada khilaf seperti itu, ikhwani fillah, tidak sah, makruh, sah, maka yang terbaik hindari. Ya. Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari masalah khilaf itu mustahab, dianjurkan. Ya. Apalagi sampai ada ulama mengatakan tidak sah, maka hindari. Lebih baik. Itu lebih baik, lebih aman, dan lebih selamat. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana model atau bangunan masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, struktur masjidnya itu sangat-sangat sederhana. Jadi kalau panas ya kepanasan. Dan mereka tetap berangkat ke masjid. Maka bersyukur kita ikhwani fillah, yang Allah Azza wa Jalla manjakan kita dengan masjid-masjid yang nyaman. Ini salah satu hal yang perlu kita syukuri. Sehingga kita bisa sholat lebih khusyuk. Di zaman Nabi itu lantainya tanah. Kita karpet, bahkan takmirnya milik karpet yang paling empuk. Sujud di Masjid Syafi'i ini, wah Allah, nikmat itu. Ya, antum banyak berdoa panjang-panjang masih tidak kroso. Tapi kalau karpetnya kasar, ya, baru subhana rabbil a'la sekali saja sudah kroso ini. Ini salah satu nikmat dari Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan fasilitas ibadah itu dengan fasilitas yang nyaman. Kalau sudah ada kenyamanan, diberi fasilitas yang nyaman, kita belum tergerak untuk berangkat ke masjid, berarti ada problem besar dalam iman kita. Iman, ya. Sekarang umroh pun demikian, haji pun demikian, semakin dimanjakan para jamaah hujjaj itu. Fasilitas-fasilitasnya, tinggalnya di hotel, tinggalnya di tempat-tempat ber-AC. Kalau dengan kemudahan dan kenyamanan seperti itu kita tidak bisa khusyuk, ya rugi kita. Karena sebagian faktor yang membuat kita terkadang tidak khusyuk itu sudah dihilangkan. Ya, sebagian faktor yang membuat kita tidak khusyuk itu kalau tidak nyaman, kepanasan, ya. Itu sekarang sudah gak ada, dihilangkan, nyaman. Tinggal kita memperbaiki apa yang bisa membuat kita bisa lebih khusyuk. Ya. Salat di masjidnya Nabi itu ya tidak senyaman ini. Tapi ikhwan, orang kalau hatinya penuh dengan iman,
penuh dengan ketakwaan, walaupun kondisinya tidak nyaman, ya dia tetap nyaman, Pak, nikmat. Dia tetap merasakan kenikmatan ibadah. Karena kenikmatan ibadah itu tidak terkait dengan apa yang di luar dirinya. Kenikmatan ibadah itu terkait dengan apa yang ada di dalam jiwanya. Kalau isinya iman, maka orang bisa tetap merasa nikmat walaupun mungkin dia merasa panas, ya ada perasa panas, tapi jiwanya tetap tenang. Tapi kalau jiwanya imannya lemah, hatta tetap ber-AC, gelisah dia. Gelisah, tidak nyaman dia. Maka para sahabat ketika dalam kondisi seperti ini, ya mereka tetap sholat. Ya tetap ke masjid. Dan merasa nyaman di masjid. Jadi kenikmatan ibadah itu dirasakan oleh mereka-mereka yang jiwanya sudah betul-betul beriman. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, dan hadis ini sudah kita baca, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Iman itu ada rasanya, Pak. Nikmat. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satunya yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Lebih dia cintai dari istrinya, anaknya, keluarganya, hartanya. Kalau hati kita penuh dengan cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah lebih kuat dari cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya, demi Allah kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa kita kurang merasakan nikmatnya ibadah? Karena cinta kita kepada Allah belum kuat. Ya kita cinta, semua orang cinta kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi terkadang kalah dengan cinta-cinta yang lain. Terkadang bahkan kalah dengan cinta kepada hawa nafsu kita. Jadi ada faktor ikhwan fillah. Maka orang kalau hatinya, cintanya kepada Allah semakin lemah, masjid di samping rumahnya tidak bisa berangkat dia. Hatta masjidnya nikmat, enak. Nanti kalau masjidnya nggak enak, baru alasan. Tak enak masjidnya, panas. Masjidnya bocor, masjidnya sudah diperbaiki nyaman, ya udah teko. Bukan soal masalah enak, tidak enak. Masalah ini, Pak. Masalah iman. Iman yang kokoh. Dan siapa yang punya hati iman yang kokoh, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun, itu yang menyebabkan lazzatul ibadah. Nikmatnya beribadah kepada Allah. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhr idza dahadat asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat zuhur ketika matahari tergelincir. Dahadat asy-syams izalat. Yakni ketika matahari tergelincir, zawal dari titik tengah langit ke arah barat. Itu waktu zuhur. Maka hadis ini menegaskan Nabi itu sholat zuhur di awal waktu. Tidak menunda sampai akhir waktu, tidak menunda sampai cuaca agak dingin, kecuali nanti. Ya, kecuali di hadis berikutnya, kalau cuacanya sangat panas sekali. Ya, panas itu kan bertingkat-tingkat. Ya, cuaca panas, tapi orang masih bisa khusyuk. Ada kondisi panas luar biasa. Ketika dalam kondisi syiddatul har, sangat panas, maka Nabi menyuruh untuk menunda, mengakhirkan waktu zuhur. Namun tentu tidak sampai waktu asar, mengakhirkan agar cuacanya lebih dingin. Itu yang disebut dengan ibrad. Maka di hadis 1040, bab al-ibradu bidzuhur fi syiddatil har. Ya.
Sholat dalam kondisi yang lebih dingin dari kondisi sangat panas ya, bukan dingin ya, bari dalam pengertian dingin es bukan. Tapi ibrad di sini kondisinya lebih dingin dari cuaca yang sangat panas itu. Boleh sholat, boleh menunda ketika fi syiddatil har, ketika cuaca sangat panas sekali. Dan ini ikhwani fillah mungkin tidak berlaku bagi kita, Pak. Ya, panasnya kita nggak sampai seperti panas-panas di Timur Tengah, di padang pasir. Panas-panasnya kita, walaupun naik motor melebu masjid, ya Allah, nikmat luar biasa. Ya, kena AC-nya masjid, disiapno air es kadang-kadang, ya salah. Enak sudah. Kena air wudhunya, air berlimpah, bisa berwudhu. Artinya, walaupun kondisi panas, tidak terganggu kita. Tapi di zaman Nabi, ya terganggu, Pak. Keluar rumah saja tidak tahan. Di masjidnya juga panas sekali. Ya sampai seperti itu sahabat. Sujudnya sampai apa? Harus menggunakan penghalang. Al-ibradu bidh-dhuhr fi syiddatil har. Dari Abu Dzar, beliau berkata, "Adzana muadzdzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr. Faqala abrid abrid. Atau qala intadir intadir. Wa qala syiddatul harri min fayhi jahannam. Fa idza ishtadda al-harru fa abridu 'anis shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, beliau berkata, tukang adzannya Nabi telah mengumandangkan adzan zuhur. Setelah mengumandangkan adzan zuhur, ketika mau iqamah, kata Nabi, abrid abrid. Tunggu sampai cuaca agak panasnya agak reda, lebih dingin. Atau beliau berkata, intadir intadir. Tunggu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kenapa cuaca ini sangat panas sekali. Syiddatul har min fayhi jahannam. Panas yang menyengat itu merupakan hembusan neraka jahannam. Fa idza ishtadda al-har, jika panas sudah sangat kuat, fa abridu 'anis shalah, maka tundalah salat sampai kondisi agak dingin. Panasnya sudah mulai agak reda. Ikhwani fillah, kemudian waktu asar dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusalli al-asra wa syamsu murtafiyatun hayyatun. Fayadhhabu adh-dhahib ila al-awali fayatihim wa syamsu murtafi'atun. Wa ba'dul awali minal Madinah ala 4 amyal au nahwihi. Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika matahari masih meninggi, murtafi'atun, hayyatun, cahayanya masih bersinar terang, belum bercampur dengan warna kuning. Kita lihat kalau mau ghurub, mau tenggelam, itu kan mulai kuning ke kuning-kuningan. Jadi Nabi sholat ketika matahari masih tinggi, warnanya masih cerah, cahayanya. Ini artinya menunjukkan Nabi mengawalkan sholat asar. Mengawalkan tentu setelah masuk waktunya. Sama seperti zuhur, sama seperti subuh. Ya. Nabi tidak mengakhirkan. Kecuali dalam kondisi zuhur tadi, dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Asar Nabi mengawalkan. Maka kata para sahabat, kata Anas bin Malik, fayadhhabu adh-dhahib ilal awali. Ada orang yang pergi ke awali. Awali itu daerah di pinggiran Madinah bagian atas. Dia pergi kembali, matahari itu masih meninggi. Belum mau tenggelam. Padahal jaraknya jauh. Ini sekali lagi menunjukkan Nabi SAW salat asar di awal waktu. Wa ba'dul awali minal Madinah, sebagian awali ini
ya, daerah di pinggiran Madinah bagian atas ini berjarak 4 mil atau semisalnya. Kata para ulama, yadullu ala tabkir bi salatil asr fawra dukhuli waqtiha. Hadis ini menunjukkan Nabi sallam melaksanakan salat asar itu lebih awal. Ya. Jadi tidak menunda sampai matahari sudah mulai menguning. Nabi SAW melaksanakan salat asar di awal. Dan alhamdulillah ini yang kita praktekkan ya, di masjid-masjid kita. Ya, kita salat di awal-awal. Karena jeda antara waktu azan dan iqamah itu ya paling 10-15 menit. Dan itu masih tetap waktu awal. Bahkan kalau subuh berapa? 20 menit. 20 menit. Ya masih awal. Dan kita sudah bahas masalah salat subuh itu ya, yang terbaik ya di awal waktu. Berbeda dengan madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah. Bagi madhab mereka yang terbaik salat subuh itu ketika cuaca langit sudah mulai terang. Matahari belum muncul ya. Ya, tapi insya Allah pendapat yang kuat, pendapat jumhur yang mengatakan waktu subuh itu ya waktu awal itu. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita baca. Para sahabat, bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami pulang dari sholat subuh bersama Nabi, kami belum saling mengenali. Kami belum saling mengenali wajah-wajah yang ada di sekitar kami, belum bisa dilihat. Berarti suasana masih gelap. Kemudian dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallam al-asra." Kami pernah salat bersama Nabi, salat asar. Fananharu jazuran. Setelah salat asar kami nyembelih unta. Fatuksam asyra qisam. Lalu kami potong-potong menjadi 10 bagian. Fanakulu lahman nadijan. Kami makan daging itu matang dan semuanya selesai sebelum matahari terbenam. Ya, ini menunjukkan sekali lagi juga Nabi sholat di awal waktu. Setelah sholat masih bisa menyembelih, memasak, makan. Semuanya itu belum sampai datang waktu ghurubus syams, terbenamnya matahari. Bab ithmun man fatathul asr. Dosa orang yang meninggalkan salat asar atau ketinggalan salat asar. Dosanya dosa besar. Abdullah bin Umar beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Orang yang ketinggalan salat asar, tertinggal dari melaksanakan salat asar, seperti orang yang keluarga dan hartanya dirampas. Artinya, takutlah salah seorang di antara kalian dari meninggalkan salat asar seperti takutnya kita. Seperti takutnya salah seorang dari kalian ketika hartanya dirampas atau keluarganya disakiti. Kita ketakutan harta kita dicuri, dirampas. Maka ketakutan seperti itu juga harus muncul di dalam diri kita kalau kita ketinggalan sholat asar. Dan pasti sekali lagi orang beriman yang merasa takut. Orang beriman itu imannya akan membuat dia takut ketika dia meninggalkan ibadah. Iman yang akan menakut-nakuti dia. Kalau kita tidak takut ketinggalan sholat, meremehkan sholat, bahkan merasa ya biasa-biasa saja, tertinggal salah satu sholat, berarti ada problem dalam iman kita. Banyak-banyak beristighfar sambil menangis. Karena orang kalau sudah tertinggal sholat dan dia meremehkan sholat, itu bukan orang yang sedang aman-aman saja dalam posisi aman. Celaka orang tersebut, kata Allah, fawailun. Termasuk sholat asar. Kenapa sholat asar? Apakah sholat lain boleh ditinggalkan? Tidak.
Tetap satu sholat ditinggalkan itu masuk dalam kategori dosa yang paling besar. Tapi disebut sholat asar karena terkadang orang itu terlalaikan. Kenapa terlalaikan dari sholat asar? Karena bisa jadi karena pekerjaannya itu waktu-waktu orang bekerja, atau waktu dia sedang istirahat setelah duhur. Maka diingatkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi takut, kata Nabi, kerugiannya besar. Kalau kita merasa rugi dan merasa sakit, merasa berat dengan musibah, harta kita habis, keluarga kita hilang, maka seperti itu orang akan merasakan musibah, akan merasakan sakit ketika dia meninggalkan satu sholat asar. Jangan diremehkan, ikhwan. Dari Abil Malih, beliau berkata, kunna ma'a Buraidah fi ghazwah fi yawmi dhi ghaim faqala bakkiru bi salatil asr fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Dari Abul Malih, kami pernah bersama dengan Buraidah di salah satu peperangan. Lalu beliau mengingatkan para sahabat-sahabatnya, bersegeralah kalian mengerjakan salat asar, jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW bersabda, man taraka salat al-asri, siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugur amal-amal kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Gugur amal-amal kebaikannya. Para ulama menjelaskan makna gugur amal-amal kebaikannya. Ada yang mengatakan yang digugurkan pahala kebaikannya adalah amalan kebaikan yang dia lakukan di hari di mana dia meninggalkan salat asar. Ketika ada hari dia meninggalkan satu salat asar, hari-hari itu amal salatnya tidak bermanfaat. Ada ulama yang lainnya mengatakan hadis ini ya dipahami sesuai apa adanya. Gugur berarti semua amal salehnya gugur. Allahu Akbar. Hati-hati ikhwan. Meninggalkan sholat bukan perkara remeh, Pak. Bukan perkara ringan. Termasuk nanti kita ingatkan saudara kita di bulan Ramadan ya. Jangan sampai puasa tidak sholat. Ya. Hati-hati. Sholat ini sholat asar, apalagi meninggalkan sholat subuh, Pak. Sebagian pemuda-pemudi kita justru di bulan Ramadan sering kehilangan sholat subuh. Kenapa? Ada yang menghidupkan malamnya bukan dengan qiraatul Quran, tapi majelis, nongkrong. Nanti setelah makan sahur tidur. Padahal waktu subuh sudah dekat, lalu hilang lewat. Lu ketiduran kan enggak apa-apa. Ketiduran enggak apa-apa itu kalau sekali dua kali. Nabi pernah tertidur. Tapi lek bendino bukan ketiduran. Bendino Anda sudah meremehkan sholat. Dan Anda dalam posisi yang bahaya. Kalau sekali, jadi lek kata-kata ketiduran itu cuma berapa kali? Sekali, dua kali. Wajar. Semua orang pasti mengalami. Tapi kalau setiap hari, hati-hati, ingatkan ikhwan. Ya, masalah sholat ini masalah besar. Bukan masalah remeh. Ini masalah surga neraka. Ya. Kalau biasa orang kalau bicara tentang masalah besar itu, ini masalah hidup mati kita kan. Ini lebih dari hidup mati. Masalah surga neraka. Leda oleh surga neraka. Dan tidak mungkin orang masuk surga kalau dia tinggalkan sholat. Apa kita mau dibakar dengan api neraka? Ini masalah penting, ya. Masalah besar, masalah yang lebih dari masalah hidup mati kita, tapi sering diremehkan. Atau sebagai orang tua yang sudah punya anak, tanggung jawab terbesar itu menjaga sholat mereka. Tanggung jawab terbesar. Menjaga sholat. Kalau anak-anak kita belum punya kesadaran untuk melaksanakan sholat tanpa diperintah, kita belum
boleh untuk berpuas diri dengan kondisi mereka, Pak. Walaupun mereka sudah ya sukses hidup duniawinya, tapi tetap kita katakan kepada mereka, kamu belum sukses, nak. Hatta kamu bisa membiayai dirimu, istrimu, kamu bisa kemana-mana, kamu belum sukses. Menurut Abi, menurut Allah, kamu belum sukses. Kamu orang yang jelek, fasik. Tekankan kayak gitu, Pak. Karena ada orang tua yang meremehkan sholat. Anaknya dipuji-puji, padahal tidak sholat. Atau meremehkan. Wah, hebat kamu. Kamu bisa di Inggris. Wah, jempol. Padahal anaknya nggak karu-karuan. Dalam pandangan Islam, orang nggak sholat itu jelek, buruk. Dia lebih buruk dari pelacur, Pak. Anda lihat orang yang berzina itu jelek. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Taubat menghapuskan dosanya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, buruk, Pak. Fahisha. Orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari itu. Jadi orang tua pun harus menunjukkan pentingnya sholat. Jangan sampai kita berbicara dengan anak seolah-olah sholat itu tidak terlalu penting. Ya contohnya tadi, anaknya nggak sholat, dia enteng-enteng saja, bahkan dipuji-puji. Puji harus kebaikannya dia, tapi ketika ada kelemahan ingatkan. Dan selalu tanamkan selalu. Nah, kamu belum sukses kalau kamu belum melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kamu belum sukses, kamu bukan orang baik. Itu tanamkan, biar mereka sadar. Apalagi di zaman sekarang, ikhwani fillah, atau bisa lihat, ngeri, Pak. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita. Di satu sisi, alhamdulillah, ada banyak pemuda kita yang mulai perhatian dengan agama, tapi juga ada pemuda-pemuda yang berbahaya. Justru mereka lebih memilih ateis. Karena apa? Pengaruh dari media sosial. Yang dia simak tokoh-tokoh, orang-orang yang cerdas tapi tidak punya iman. Dia bangga dengan itu. Ya. Hati-hati ikhwani fillah. Maka, dan ini hadis ini juga menunjukkan semua sholat-sholat yang lain juga berbahaya kalau ditinggalkan. Ya. Kalau sholat asar ditinggalkan, ancamannya seperti ini, apalagi sholat subuh. Dan Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Itu paling berat bagi mereka. Kemudian ikhwan, isya sudah masuk. Kurang 1 menit. Ya, kita baca hadis tentang waktu maghrib. Dari Rafi bin Khadij, beliau berkata, kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallam fayansarif ahaduna wa innahu la yubsir mawaqi'a nabli. Ya, ini juga menunjukkan salat maghrib dikerjakan di awal waktu. Rafi bin Khadij mengatakan, kami pernah salat bersama Nabi, salat maghrib, dan ketika kami sudah selesai salat maghrib, kami masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Ya. Berarti suasana masih terang, masih bisa melihat. Dan di zaman Nabi ingat, mereka kalau bisa mengatakan melihat, berarti suasana terang, karena tidak ada penerangan seperti kita. Berarti Nabi SAW itu mengawalkan sholat maghrib. Demikian pula dari Salamah bin Aqwa, beliau berkata, kunna nusalli ma'an Nabi SAW al-maghrib idha tawarat bil hijab. Salamah bin Aqwa mengatakan, kami sholat bersama Rasulullah SAW, sholat maghrib ketika matahari terbenam. Ya. Jadi maghrib, kalau ada jeda itu, jeda waktu jangan lama-lama. Ya. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan, masjid kita rata-rata, bahkan hampir semua masjid ya tidak terlalu lama. Semuanya tetap di awal waktu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu lagi kajian ini setelah Ramadan ya. Dan setelah Syawal, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan serta menjauhi larangan Allah di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.